Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sebentar. Kan tadi kita udah sampai di salat istikharah. Kemudian doa dari salat istikharah tersebut ini. Untuk Arabnya kalian bisa googling sendiri ya. Ini doanya. Kemudian salat sunnah berjamaah atau munfarid itu redaksinya salah, harusnya salat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Di sini kita menemukan salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan dengan rakaat 8, 20 atau 36 sesuai dengan kemampuan kita. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah dengan waktu pelaksanaan setelah sholat isya sampai dengan waktu fajar dengan niat saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tentu kalian tidak asing ya sama yang namanya sholat tarawih ini, karena setiap tahun pasti kita melaksanakan sholat tarawih ini. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkadah, dilakukan sesudah sholat isya sampai dengan menjelang fajar subuh. Dengan niat saya berniat sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat duha. Sholat duha yang dikerjakan pada waktu sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak sekitar pukul 7 atau matahari tinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur dengan rakaat sebanyak 2 atau 12 rakaat. Dengan tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya, hanya saja berbeda dengan niat, yakni niatnya saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari setelah sholat isya sampai dengan fajar sidik atau menjelang waktu subuh dan dilakukan setelah kita tidur. Jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 2 dan paling banyak tidak dibatasi. Tata cara pelaksanaannya juga sama seperti sholat pada umumnya dengan niat saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat tasbih. Nih jarang nih pasti nih yang dengar sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih sebanyak 300 kali dalam sholat. Secara lebih terperinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam, yakni siang atau malam dengan rakaat yang berbeda. Jika dilaksanakan pada malam hari, jumlah rakaatnya adalah 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, maka jumlah rakaatnya ada 4 dengan sekali salam. Dengan niat saya berniat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena sholat tasbih ini memerlukan waktu yang relatif lama, maka sholat tasbih ini dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu setiap hari, maka laksanakan setiap hari, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan seumur hidup sekali. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Nih, pada rakaat pertama urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya sebagai berikut. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek atau surat pilihan, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ketika ruku, setelah membaca doa rukunya ya, kita membaca tasbih 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat kedua, kita harus duduk istirahat atau duduk tumakninah dan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat kedua dengan bacaan dan pelaksanaannya seperti rakaat pertama tadi. Pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir, juga kita membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih setiap 1 rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 dikali 4 rakaat adalah 300 kali bacaan tasbih. Seperti itu teman-teman ya, cara melaksanakan sholat sunnah. Untuk tata caranya seperti apa, kalian bisa cari sendiri di YouTube ya, seperti itu. Kemudian ini ada hikmah kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Antara lain yang pertama, teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu.
Yang ketiga, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Kemudian yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah. Hidup senantiasa terasa nyaman dan tentram. Seperti itu. Ya, sekian dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Dan seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana tata cara pelaksanaannya, yakni kalian bisa googling di YouTube. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar kamu, cie.